Nama Febrianti, NIM 46200014, Prodi Sosiologi Agama A. Belajar bersama guru matematika, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara kita buka, mari kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga saya dapat menjalankan tugas untuk hari ini, yaitu memenuhi tugas perkuliahan UAS praktek ibadah dan qiraah. Adapun kata-kata penghormatan dari saya, yang saya hormati Ibu dosen pembimbing perkuliahan praktek ibadah dan qiraah, dan yang saya temani dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Muqaddimah tidak saya perpanjang, masuklah saya ke dalam pembahasan yang saya maksud, yang berjudul sesuatu yang tidak boleh ditunda-tunda di dalam Islam. Ada 5 perkara yang tidak boleh ditunda di dalam Islam. Yang pertama, bertaubat. Yang kedua, menunaikan solat. Yang ketiga, menguburkan jenazah. Yang keempat, menikahkan anak perempuan. Dan yang kelima, membayar hutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Ali, ada sesuatu yang harus engkau kerjakan dengan segera, dan itu tidak boleh ditunda-tunda, yaitu perkaranya, yakni menunaikan solat jikalau telah tiba waktunya. Yang kedua, menguburkan jenazah atau mengkebumikan jenazah jikalau jenazahnya telah ada, dan yang ketiga ialah menikahkan anak perempuan." Yang pertama, saya akan membahas mengenai solat. Apabila telah tiba waktunya untuk solat, hendaklah kita bergegas untuk mengambil wudu, dan hendaklah kita menunaikan solat tepat pada waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah para laki-laki, jikalau engkau telah mendengar azan berkumandang di masjid, hendaklah engkau mengambil wudu dan melangkahkan kakimu ke masjid untuk melaksanakan solat berjamaah. Sedangkan perempuan boleh saja di rumah dan boleh pula di masjid." Pada zaman sekarang, tidaklah banyak orang yang melangkahkan kakinya ke masjid untuk memenuhi panggilannya, melainkan dia sibuk dengan kehidupan keduniawiannya, yaitu dengan pekerjaan. Hanya ada beberapa orang yang melangkahkan kakinya ke masjid untuk menunaikan solat dibandingkan melanjutkan pekerjaannya. Sungguh mulia orang itu, lebih mementingkan kehidupan di akhirat dibandingkan keduniawiannya. Yang kedua, yaitu menguburkan jenazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah engkau segera untuk mengurus pengurusan jenazah jikalau jenazahnya telah ada. Tidaklah baik jikalau jenazah sampai 1, 2, sampai 3 hari di rumahnya. Kita dianjurkan untuk segera mengkebumikannya, dikarenakan jikalau jenazah itu orangnya baik,
maka kita mempercepat ia bertemu dengan nikmatnya. Dan jikalau jenazah itu orang yang pendosa, maka kita mempercepatnya, menjauhkannya dari segala fitnah di atas dunia. Pada zaman sekarang, banyak sekali orang meninggal, dikuburkan sampai 1, 2, 3 hari belum dikuburkan, masih di rumahnya, dikarenakan orang itu ialah orang yang terpandang, orang yang terhormat. Para yang terhormat, dan ada pula untuk menunggu kerabatnya yang masih jauh untuk melihat wajahnya yang terakhir kali. Na'udzubillah, sesungguhnya ia inginlah cepat bertemu ke tempatnya yang sesungguhnya. Yang ketiga yaitu mengawinkan anak perempuan. Jikalau ia sudah minta dikawinkan, maka hendaklah para orang tua untuk mengawinkan anaknya. Jikalau orang tua tidak mengawinkan anaknya sudah minta dinikahkan, dia belum juga menikahkannya, bisa saja anaknya itu melakukan perbuatan yang terlarang, yaitu bisa saja ia melakukan perzinaan, yaitu perzinaan ialah perbuatan yang paling kotor, hina di atas dunia. Bukan hanya dilaknat di dunia, melainkan juga dilaknat di akhirat. Sungguhlah malu engkau yang telah berbuat seperti itu. Yang akan malu bukan hanya kita sendiri, melainkan juga kerabat, keluarga, semuanya merasa malu. Bukan hanya kita malu di hadapan manusia, maka kita lebih malulah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat melaksanakan yang saya sebutkan di atas dengan secepatnya. Dengan begitu kita bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja kita di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu di dalam keridhoannya untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Burung pipit terbang ke bukit, tiba di bukit ia terkepit. Pidato saya hanya sedikit, jangan bilang saya pelit. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.